Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Timnas Indonesia bertolak ke Jepang pada Sabtu siang. Rombongan skuad Garuda meninggalkan hotel pada sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Osaka pada malam ini. Meski telah memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi zona Asia, usai mengalahkan Tiongkok, timnas tetap menatap laga kontra Jepang dengan semangat tinggi. Pertandingan yang berlangsung pada 10 Juni ini tetap dianggap penting oleh jajaran pelatih dan manajemen tim. Sebanyak 30 pemain dibawa Patrick Kluivert untuk menghadapi tim Samurai Biru. Nantinya pelatih akan menentukan 23 nama yang masuk ke dalam daftar susunan pemain. Pemain timnas Egy Maulana Fikri menegaskan para pemain akan memberikan penampilan terbaik di kandang Jepang. Egy bilang semua pemain akan langsung latihan untuk mematangkan taktik yang diberikan pelatih. Egy tidak mempermasalahkan jika Jepang menurunkan tim lapis kedua. Kan belum tahu nih skuad kedua atau enggak, karena lawan Australia kemarin kayaknya mereka mainin pemain muda deh kalau nggak salah. Jadi ya bisa jadi skuad utama, tapi skuad utama kedua ketiga sama aja lah. Yang penting semua pemain pasti ingin menang. Kita ingin menampilkan yang terbaik, jadi ingin memberi kesan yang terbaik di laga terakhir di grup ini. Ada yang menarik, saudara, saat para pemain timnas meninggalkan hotel untuk berangkat ke bandara. Terlihat Sen Patinama memakai jam Rolex. Para pemain mendapat jam mewah itu setelah diundang ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tidak ada informasi resmi terkait dengan model jam tangan Rolex yang dihadapi ataupun yang dihadiahi untuk timnas Indonesia. Namun berdasarkan unggahan Justin Hubner, penampakan jam tangan itu mendekati Rolex GMT Master 2. Tipe ini terbagi menjadi dua tipe berdasarkan jenis strap logamnya. Tipe Jubilee 5-piece links dengan harga retail mencapai Rp193.782.000. Sementara tipe Oyster 3-piece solid links yang dijual seharga Rp190.322.000. Ini terbuat dari perpaduan baja tahan karat, eksklusif Rolex yang dikenal karena ketahanannya terhadap koros dan kilauannya yang maksimal. Jam ini juga dilengkapi keramik tahan gores dan tahan pudar. Presiden Prabowo Subianto mengundang timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Timnas sempat bernyanyi bersama Presiden Prabowo. Terdengar lagu Gemu Famire mengalun, sementara timnas yang kompak mengenakan jersey merah nampak asik berjoget. Presiden memberikan apresiasi khusus kepada para pemain timnas usai mengalahkan Tiongkok. Kapten timnas Jai Ijes menyebut para pemain merasa terhormat diundang ke kediaman Prabowo. Jai Ijes optimistis menang melawan Jepang di laga selanjutnya. Usai berhasil mengalahkan Tiongkok untuk kualifikasi masuk Piala Dunia 2026. To Japan, and we're going to focus on the last game because it's still important. But for sure, yeah, we are really happy that we already qualified for the next round. So, yeah, but what I said, we still have one more game and it's important for us. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi besar kepada para pemain dan pelatih dan berpesan agar mereka fokus untuk mengalahkan timnas Jepang. Dan Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Ya, jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Usai bertemu Presiden, para pemain mendapat jam Rolex. Jam tangan tersebut diperlihatkan oleh salah satu punggawa timnas Indonesia, Justin Hubner, dalam video singkat di akun resmi Instagramnya. Seluruh skuad Garuda kini bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif akan makin melengkapi prestasi timnas. Tim Liputan Kompas TV.
Skuad Garuda sudah berangkat ke Osaka, Jepang untuk menjalani laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apa saja agenda timnas di Jepang nanti? Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Febri James. Cindy, apa saja agenda timnas di Jepang nanti? Iya Nitya, selamat sore. Dengan waktu singkat jelang Indonesia versus Jepang pada Selasa 10 Juni 2025, timnas akan memaksimalkan sisa 3 hari lagi untuk merampungkan rangkaian latihan yang sudah diracik oleh tim kepelatihan. Nah, kita berangkat dari pernyataan Coach Patrick Kluivert kemarin usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya. Ia bilang, ya Jepang jago, tapi kita juga harus menunjukkan apa yang kita punya. Nah, kalau hitam di atas putih atau memang kita bandingkan secara ranking FIFA, ada gap lebar antara Jepang yang berada di posisi ke-15 dan Indonesia yang berada di posisi atau peringkat ke-116. Tapi gap ini tidak menghambat semangat timnas Indonesia untuk tetap menargetkan meraih poin dalam laga Selasa nanti. Nah, kenapa ini menjadi tetap penting bagi timnas? Karena pertama, kalau Indonesia bisa memenangkan atau menaklukkan Jepang pada laga nanti, Indonesia yang berada di peringkat 116 bisa melesat menuju ke peringkat 110. Nah, yang kedua juga karena sebenarnya dalam tanda kutip Jepang dan Indonesia dalam posisi yang sama-sama aman. Jepang sudah bisa dipastikan akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara Indonesia juga sudah mengamankan posisi di putaran keempat. Nah, artinya sebenarnya kedua tim bisa sama-sama lebih luwes ketika menguji coba taktik maupun juga menampilkan yang terbaik. Nah, ini yang dipastikan tadi timnas akan tetap menargetkan bisa meraih poin. Nah, apa yang dilakukan kalau dari timnas bilang tidak akan ada rotasi pemain besar-besaran. Artinya timnas Indonesia akan tetap memilih orang-orang yang dinilai mumpuni atau tepat untuk melawan, mengisi, mencari celah untuk melawan Jepang. Nah, salah satu pemain tadi Egy Maulana bilang kalau seluruh timnas yang diboyong ke Jepang ada 30 pemain dalam posisi siap kok. Siap untuk menampilkan yang terbaik, siap untuk mengikuti apapun instruksi dari pelatih. Dan ya siapapun yang diterjunkan akan siap juga untuk menunjukkan kesan yang baik dalam laga Selasa nanti. Nah, kunci untuk bisa menampilkan yang terbaik pada Selasa nanti, selain taktik tentunya, pertama adalah kesehatan yang sudah dipastikan oleh Sekjen PSSI. Seluruh pemain yang berangkat ke Osaka, Jepang dalam kondisi fit. Ini juga menjadi alasan kenapa timnas tadi berangkat menggunakan pesawat charter untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan juga kesehatan dari pemain timnas. Kedua, tentu adalah chemistry yang sudah semakin terbangun seiring jumlah permainan. Nah, yang ketiga adalah rasa percaya. Rasa percaya yang sudah diberikan oleh tim kepelatihan menurut manajer timnas sudah berbuah manis di laga melawan Tiongkok kemarin. Nah, siapa yang akan diturunkan dalam line up ini masih ada di kantong Patrick Kluivert, tapi Ivar Jenner dipastikan harus absen karena akumulasi kartu, sementara Marcelino Ferdinand dan juga Martin Pas diproyeksikan akan bisa kembali merumput dalam laga nanti. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi.